Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar. Mudah-mudahan dengan kita terus bertolabul ilmi, Allah menaikkan derajat kita, Allah menaikkan derajat keluarga kita, dan tentunya Allah menaikkan derajat kedua orang tua kita. Nah, kemarin kan kita sudah belajar sampai di bab 2 dan sudah ulangan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah saya koreksi. Untuk kelas ini itu rata-rata kelasnya hampir dapat 8. Ya, ada beberapa, cuman yang kebanyakan malah dari yang cowok itu dapat nilai di bawah, tapi nggak apa-apa ya, di bawah KKM. Nanti nggak apa-apa kalau yang memang mau remedi, nggak masalah. Kalau yang nggak mau remedi juga nggak apa-apa, tapi ya diusahakan lihat sama kehadirannya. Nanti kalau misalkan kehadirannya kok tidak bisa menopang untuk nilai misalkan di bab 1 udah jarang masuk, terus nilainya di bawah KKM kan sayang ya. Jadi mau nambah nilainya dari sebelah mana gitu kan ya. Nah, nanti yang belum ulangan ada nggak yang cowok belum ulangan di bab 2? Nanti kalau yang belum ulangan, kalau ada konfirmasi aja, minta mau ulangan ya untuk makul fikih. Takutnya nanti kalian nggak dapat nilai di bab yang bab kedua ya. Oke, kemarin apa bab kedua itu? Pembahasannya tentang pemulasaran jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini Bapak udah siapkan untuk media pembelajaran kita menggunakan PPT. Coba dibuka di LKS-nya itu halaman 24 ya. Ya, silahkan dibuka untuk halaman 24. Sudah? Oke. Perhatikan yang di halaman 24 itu. Sekarang kita masuk di bab ketiga. Kita akan belajar mengenai tentang zakat, infak, dan sedekah ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Oke. Sebelumnya ada yang sudah pernah menjadi panitia zakat? Tapi yang namanya zakat tentu tidak asing di telinga kita, pasti sudah tahu makna dari zakat itu apa. Nah, sebelumnya ada yang mau atau sukarela untuk menyebutkan arti dari zakat? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut, kita bahas sama. Jadi zakat secara bahasa atau etimologi, zakat berasal dari kata zakaya yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh atau berkembang. Ini ya. Suci, tumbuh, berkembang, dan juga berkah. Nah, apa yang suci, tumbuh, berkembang, dan berkah? Apanya? Yaitu harta, jiwa, perilaku. Oke, sekarang zakat secara istilah. Ada yang itu menyebutkan, yuk. Kan sudah tentunya tidak asing kata zakat di telinga kita, sudah sering. Setiap tahun malah kita diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi apa sebenarnya arti dari zakat itu sendiri? Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau disebut juga mustahik, dengan cara tertentu. Atau bisa diartikan sebagai zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu yang nantinya diberikan kepada orang yang berhak menerima
zakat atau mustahik. Nah, jadi zakat itu ya secara bahasa, secara istilah. Sekarang kita lanjuti yang selanjutnya, yaitu adapun yang nanti akan kita bahas ya, macam-macam dari zakat. Ada zakat apa saja yang biasa di setiap tahun, namanya zakat apa? Zakat. Terus ada satu lagi namanya zakat. Oke, sekarang gak usah ditunjuk. Silahkan sukarelawan yang mau menyebutkan arti dari zakat fitrah. Ada? Angkat tangan silahkan. Ada nggak? Tadi kan Ini Pak, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Oke. Jadi macam-macam dari zakat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu zakat nafs atau zakat biasa disebut itu juga zakat jiwa atau bisa disebut juga zakat fitrah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu zakat fitrah. Oke. Secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Jadi kalau ini kan terlalu panjang ya, kita bisa singkat dengan adapun pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta dari kebutuhan pokok kita untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik tadi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, nanti zakat itu nggak bisa langsung apa ya namanya? Oh, nanti kaitannya sama zakat mal. Sekarang kita zakat fitrah berarti yang kita lakukan di setiap tahun yang diwajibkan untuk membayar. Adapun hukum dari zakat fitrah, oke, sampai sini. Oke, mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau disebut juga fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Atau biasanya kalau di luar Jawa, kalau di tempat Bapak kan di Kalimantan ya, jadi itu biasa diganti dengan uang. Tapi uangnya disetarakan dengan yang biasa, misalkan kita gini, misalkan kita beli beras biasa yang kita makan, berasnya harga kan beda-beda ya. Ada yang harga 13.000 1 kilonya, ada yang 12.000, ada yang mungkin 10.000 atau 10.500. Nah, kita untuk menyesuaikannya itu adalah nasi atau beras yang sebagai kebutuhan pokok kita, yang biasa kita makan atau yang biasa kita beli itu dengan harga berapa. Misalkan dengan harga berapa? Misalkan yang biasa kalian konsumsi itu berasnya dengan harga yang berapa? Mahalan. Berapa? Yang misalkan 10.000 aja ya. Misalkan 10.000 berarti kalau misalkan dijadiin uang itu jadi berapa? Misalkan kan 1 kilonya 10.000. Berarti kalau kita jadikan uang yaitu sebanyak 2,5 kilogram, uangnya berapa yang wajib dizakatkan? 25.000. Oke, berarti paham ya? Kita lanjut. Oke. Kita masuk ke syarat wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah pun memiliki syarat wajib. Yang pertama, beragama Islam. Maksudnya apa? Ya berarti kalau non-muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, sekarang lanjut yang kedua, syarat wajib zakat yang kedua. Nah, yaitu masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Maksudnya gimana? Masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Ya berarti selama dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya berarti kita masih dikenai syarat wajib zakat. Berarti selama masih itu kok kita masih, apa bahasanya, masih diberi kesempatan untuk
hidup ya. Berarti kita masih diwajibkan untuk membayar zakat. Yaitu syarat mewajibkan ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Lah berarti yang nggak mungkin ya masa sampai nggak punya, maksudnya sampai nggak mampu bayar zakat kan? Nanti masuknya ke siapa? Ya jangan sampai kita tidak bisa. Ya masa orang sehari-hari kita aja bisa makan, sampai nggak punya kelebihan makanan untuk zakat gitu kan? Sedangkan zakat itu tadi apa? Yang secara bahasa itu suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Berarti dengan kita zakat itu bukan bukan kita itu nanti jadi menghabiskan makanan kita gitu, tapi malah sebaliknya makanan kita jadi berkah, terus yang tentunya tumbuh dan atau berkembang. Jadi nggak mungkin karena kita zakat kok kita malah bahasanya melarat gitu. Jadi nggak mungkin ya. Berarti selama kita mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya atau untuk diri kita dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri, itu masih diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kita lanjut. Sekarang landasan zakat. Oke. Atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang zakat. Ada yang mau membacakan? Angkat tangan silakan. Ada nggak? Kalau di LKS di bagian awal di paling atas, coba kalian perhatikan. Sudah? Oke, sama-sama yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kudrin awalihim sodaqatan tuqabiluhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi ini adalah ayat yang berkaitan tentang zakat fitrah. Nah, nanti kalian ingat-ingat ya. Di situ apa? Quran surat At-Taubah ayat 103. Oke, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nanti ingat-ingat ya ayat ini ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ayat yang menjelaskan tentang atau yang melandaskan kita untuk membayar zakat fitrah yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Oke. Ini ada hadisnya juga. Oke, sekarang kita kapan waktu-waktu kita untuk membayar zakat fitrah? Tadi di awal sudah disinggung secara umum ya, berarti selama di bulan Ramadan tadi yang sudah dibahas itu ya. Nah, sekarang ada pembagiannya atau waktu-waktu yang pertama itu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Jadi mau di awal mau di pertengahan juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, keutamaannya itu yang di mana? Di waktu yang mana? Di mana? Pada akhir bulan Ramadan atau pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Keutamaannya di mana? Disunahkan membayar zakat itu setelah di pagi hari, setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Id. Pak itu ada? Idul. Lanjut. Nah, sekarang adapun
manfaat dari zakat fitrah? Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Terus membersihkan diri dan sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjadi. Ini cukup kalian baca. Dan nanti kalau ini ada ya. Siapa itu? Jangan ya. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian zakat yang kedua, yaitu zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Sekarang pengertiannya, ada yang mau itu nggak? Oke, silakan. Oke, jadi secara singkatnya zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan setelah mengenai batas minimal dari harta untuk kita mengeluarkan zakat tersebut. Ada nanti tadi gimana? Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan haul dari harta yang wajib dizakatkan. Oke, adapun ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat. Itu ada nisab, haul ya nanti. Nah, ada muzaki. Oke, sekarang. Nah, itu ya istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama ada nisab, adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus ada haul, adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Terus ada mustahik, adalah orang yang berhak menerima zakat yang sudah kita sering sebut tadi di awal ya. Terus ada muzaki, adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yo, kita ini maksudnya. Terus mau jadi mustahik atau muzaki? Muzaki ya. Kriteria harta zakat. Oke, sekarang yaitu kriteria harta zakat atau bisa dibilang yaitu syarat-syarat dari zakat mal. Tadi kan di zakat fitrah tadi udah ya. Yang pertama ada Islam, terus memenuhi kebutuhan, terus yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Apa tadi? Saya lupa. Apa tadi yang ketiga? Kan di buku ada tuh. Di bagian yang pertama. Syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama kan di situ ada Islam, lahir dan masih hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, memiliki kelebihan harta. Oh, berarti yang kedua yaitu lahir dan masih hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Cuman beda kata-katanya tapi artinya sebenarnya sama. Nah, sekarang yaitu syarat-syarat dari wajib zakat mal. Yang pertama, dimiliki secara sempurna, artinya ya tidak tidak ada kepemilikan dari orang lain. Misalkan sapi, kita punya peternakan sapi, ya berarti sapi ini nggak ada kerjasama sama orang lain, tapi memang benar-benar murni sapi ini adalah milik kita. Terus yang kedua artinya produktif. Kalau produktif berarti ya nek sapi tadinya peliharanya 5 terus berkembang menjadi 6, 7, 8. Nek dagang ya berarti yang tadi dagangnya modalnya 100.000 jadi bertambah nanti dapatnya 150 misalkan. Berarti itu artinya produktif ya. Terus melebihi
Nah, jadi untuk zakat mal, setiap harta yang wajib dizakatkan itu harus melebihi nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakatkan. Nisab itu batas ya. Mudah nggak maksudnya? Misalkan ya nisabnya sapi untuk mengeluarkan zakat itu 5, ya berarti nisabnya itu ini yang disebut nisab. Berarti udah punya sapi lebih dari 5 ataupun 5. Nah, dalam jangka waktunya itu disebut apa tadi? Haul ya. Jadi harus diingat nisab sama haul. Kalau nisabnya berarti batas waktunya, kalau haul berarti lamanya kepemilikan. Gimana? Gimana? Oh, tadi kembali, sorry. Kita ulangi. Kalau nisab itu berarti batas, artinya sudah memiliki. Naik sapi ya berarti batasnya 5, berarti sudah memiliki sapi 5. Nah, dalam jangka waktu itu disebut apa? Haul. Jangka waktunya berapa? 1 tahun atau 12 bulan. Baru memenuhi untuk syaratnya zakat mal. Terus yang ketiga melewati al-roda, melewati hajat atau kebutuhan, itu jelas lebih ya. Terus selamat dari hutang. Kalau ada hutang berarti yang harus diutamakan yaitu membayar hutangnya, bukan membayar zakatnya. Lanjut. Nah, ini ada jenis dari zakat mal atau harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ada dari peternakan, dari contohnya ya sapi, kerbau. Kalau di Mekah berarti ya kalau itu unta. Terus perdagangan atau bisnis. Terus ada emas, perak atau emas, perak, uang. Ada fitrah. Fitrahnya apa ya? Fitrahnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada emas perak, ada binatang ternak, ada tumbuh-tumbuhan, zakat penghasilan atau profesi. Ada di situ hasil tambang atau zakat ma'din atau fitrah itu zakat tambang, bukan ya? Fitrah kita lewatin dulu deh. Sekarang kerikas atau harta terpendam, harta korun, terus ada profesi, juga ada persewaan. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sekarang adapun mustahik zakat. Apa tadi mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fuqara atau biasa kita kenal dengan fakir, yaitu tidak punya penghasilan sama sekali. Terus ada miskin. Miskin apa? Punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terus ada amil. Amil apa? Yang tadi pertama saya tanya itu, ingat nggak amil? Jangan malu. Apa amil? Orang yang tadi kan saya tanya ada yang menjadi itu enggak apa? Tadi udah panitia zakat lah, panitia zakat itu disebut amil. Terus ada mu'alaf sudah sering kita dengar, yaitu orang yang baru masuk Islam. Terus ada budak menebus diri untuk merdeka. Terus ada gharim. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada yang namanya perbudakan. Terus gharim atau berhutang, hutang penyambung hidup.
saking nggak punyanya, untuk bertahan hidup dia harus berhutang. Sabilillah, perang fisik membela agama Islam. Nah ini yang biasa kita sering itu sabilillah siapa aja? Yang biasa kita sekarang, kalau zaman dulu kan tentunya perang. Kalau sekarang udah nggak ada perang, berarti sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah siapa kalau zaman sekarang? Ya kalau di kampung ada siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah siapa? Kalau di kampung biasanya loh guru ngaji, oke bener, ustaz atau ustazah ya. Terus ada Ibnu Sabil. Nah kehabisan bekal. Ibnu Sabil ini kehabisan bekal ya. Kalau di sini apa pengertian Ibnu Sabil? Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Kalau sekarang ada nggak sih orang yang berjalan jauh kayak gitu? Kayaknya udah gak temukan ya. Orang udah enak sekarang kemana-mana pakai motor, pakai mobil. Nggak mungkin bisa bekal kayaknya, bekalnya udah motor. Lanjut. Ini ada contoh dari apa? Harta yang harus dizakatkan dari peternakan. Yang pertama ada unta, yang kedua ada sapi kerbau, yang ketiga ada kambing. Nanti ada apa secara rincinya zakatnya berapa, nisabnya berapa, haulnya berapa. Nah ini di situ ada ya. LKS ada, nanti jangan lupa dibaca-baca. Nah ini nisab unta, nisab 5 sampai 9 1 ekor syah. Nanti dibaca tuh satu syah itu berarti sama dengan kambing betina. Terus 10 sampai 14 berarti besar zakatnya berapa? 2 ekor syah atau 2 ekor apa tadi? Unta betina. Udah nanti kalian baca sendiri aja ya ini ya. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, nisab sapi kerbau sama di situ ada 30 sampai 39, besar zakatnya 1 ekor kaki. Nah, ada keterangannya di situ lalu. Tapi itu apa? Yaitu sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Terus ada nisab kuda, ada nisab sapi, nisab harta, dan nah ini mungkin yang perlu dijelaskan. Yang di zakat tanaman ini yang misalkan ada jenisnya itu buah. Kalau buah berarti ada panen anggur, kurma, kismis. Terus kalau yang butir ada gandum, jelai, beras, jagung. Nah, tanaman atau zakatnya ini, nah ini apa 5% diairi, 10% tidak diairi. Nanti ini kan ada contohnya aja nih, contohnya aja. Ya fotonya ya ada. Nah ini kita langsung berikan contohnya. Nih misalkan kita punya di zakat harta, di zakat pertanian. Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak
7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakatnya? Berapa? Masih bingung padahal di sini udah ada jawabannya. Terus gimana cara menghitungnya? Nah, tadi kan kalau yang diairi itu kan apa? Seperti yang pertama itu masih 5% ya kalau diairi. Berarti dari jumlahnya itu ini. Oh ya, misalnya itu ya 815 kg beras atau 1.482 kg gabah. Waktunya tiap panen. Terus tiap panen yang melebihi batas atau nisab wajib membayar zakat. Nah, kalau zakat diairi 5%, kalau zakat tidak diairi itu 10%. Nah, juga contohnya tadi. Ini sebagai contoh aja, nanti hitungannya kan udah ada di LKS. Jangan lupa kalian baca-baca yang nantinya. Kalau kalian jadi lagi jajakan udah bingung. Nah, berarti 7.500 kg kalau diambil untuk zakat berapa tadi? Karena ini diairi berarti 5% dari 7.500 kg. Berapa? Ya ini 375 kg. Nah, waktunya kapan? Waktunya tadi udah jelas, yaitu setiap panen. Kalau panennya melebihi batas nisab, ini kan melebihi ya. Tadi kan berapa batas nisabnya? 1.000 berapa tadi ya? Hampir 2.000 kilogram ya. Ini udah jelas sangat lebih panennya. Berarti wajib membayar zakat. Nah, mungkin itu ya sampai yang di zakatnya. Nanti kalau untuk yang lainnya kita lihat dari sini. Ini banyak contoh-contohnya, terus ada hitungannya. Jadi misalkan kayak zakat emas dan perak, seorang memiliki emas berat 150 gram telah dimiliki selama 1 tahun, berarti sudah memenuhi haulnya. Terus hitunglah berapa gram besar zakatnya. Kalau di situ contohnya kalau zakat emas berapa batas nisabnya? 90 berapa tadi? 93,6 gram. Nah, sedangkan di contohnya ini 150 kg berarti sudah melebihi batas nisabnya. Telah dimiliki selama 1 tahun, sudah melebihi haulnya, sudah memenuhi haulnya. Terus hitunglah berapa gram besar zakatnya, ya berarti tinggal 150 gram dikali berapa persen tadi? Itunya wajib zakatnya berapa? 2,5%, berarti 150 dikali berapa? 2,5 per 100, 2,5%, sama dengan itu 3,75 gram. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian nantinya ke depannya nyimpen emas sebanyak sampai 150 gram atau lebih wajib dibayar zakat. Nah, mungkin cukup itu ya. Karena waktunya udah tinggal 5 menit. Belum bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Putar zakat. Soal PTS-nya udah saya buatkan. Kalau yang di bab ketiga saya ambil berapa ya? 3 soal atau berapa gitu. Ya kalian baca-baca lah. Ya bab 3, di bab 3. Fitrah kan suci tadi.
suci. Zakat fitrah kan jiwa, menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Ada lagi nggak? Ini kan kalau yang materi selanjutnya itu ada sodako, ada infak, tapi waktunya udah nggak cukup. Nanti kalian baca sendiri aja. Kayaknya minggu depan kita selesai materinya. Jadi untuk pertemuan sama Bapak ya ini terakhir. Ya mudah-mudahan nanti bisa kalian itu. Nah, sebentar. Belum di absen ya, di absen dulu ya. Kelas 10A ya. 10B. 10B. Oh, di bulan September baru pertama kali ini ya. Minggu pertama berarti di bulan September. Oke, di absen dulu. Adib Rifku Ramadan. Afifah Izatun Nisa. Afrilia Hidayah. Oke. Agista Aulia. Ada. Ananda Laura. Hadir. Andre Isma Awaludin. Sakit kenapa ya? Sakit apa? Asma. Yuk didoakan teman-temannya yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Astagfirullahaladzim. Ya. Anissa Zulianti. Arum Akfi. Azril. Gilang. Azril. Oh iya. Dini Sofiratun Nisa. Faza Bayurido. Faza ada Faza? Oh nggak ada ya. Fajri Arya Mustafa. Farihah Mukti. Haris Aji Nugroho. Khairun Nisa M. Raffi Widianto. Jamas Hilama. Jamas ada? Gak ada. Muhammad Dimas Alwi. Muhammad Ridwan. Muhammad Alzamuna. Muhammad Kamaludin. Nur Aisyah. Radit Syah. Rahil Istifarani. Rini Nurhayati. Rizky Alifiana. Siti Faiz Khairunisa. Sabila. Ulung Bagus Pambudi. Sakit. Umi Nurul Fatona. Oke. Ya didoakan teman-temannya, jangan malah Gak boleh kayak gitu, didoakan biar cepat sembuh, bisa belajar bareng sama kalian lagi. Ya sudah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.